Halo, selamat pagi anak didik Bapak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekalipun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, kita tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh kita, Nak. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik ataupun good governance. Sekarang kita akan masuk ke topik kita, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ini bagaimana partisipasi kita sebagai warga negara di dalam perpolitikan di Indonesia. Kita lihat di sana peran serta dalam sistem politik disebut dengan partisipasi politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Kita lihat di situ, partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri. Jadi ada ciri-cirinya, kita lihat di situ ada banyak ciri-cirinya, 15, kita lihat satu persatu, kita akan melihatnya. Pertama, Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Jadi harus ada yang memerintah dan yang diperintah. Tuh. Kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi ada sistem pemerintahannya seperti Indonesia, sistem pemerintahannya sistem presidensial. Mana presiden adalah sebagai kepala pemerintahan, juga kepala negara. Ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintah. Nah, ada lembaga-lembaga negara, ada lembaga kepresidenan, lembaga MPR, DPR, dan lain sebagainya. Keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Apa tujuan masyarakat Indonesia? Bangsa Indonesia untuk mensejahterakan Indonesia, masyarakat adil dan makmur. Kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah instansi bekerja. Nah, ini contohnya presiden, kita tahu apa tujuannya, apa tujuannya DPR itu mengawasi pemerintah, bekerjasama dengan pemerintah membuat undang-undang gitu. Keenam, dapat memberikan perbedaan pendapat, dapat menerima perbedaan pendapat. Nah, ada, jadi kalau masyarakat mengkritik kebijakan seperti saat ini, Omnibus Law dikritik, itu sah-sah saja, asal jangan mereka berdemonstrasi merusak fasilitas publik atau semua fasilitas negara. Pembakaran tidak dibolehkan. Ketujuh, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Nah, ini ada kepedulian. Memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kesadaran, menyadari akan pentingnya pembelahan terhadap negara. 10. Menyadari akan pentingnya pembelahan terhadap negara, kedaulatan, patuh terhadap hukum. Nah, kita harus patuh terhadap hukum, supremasi hukum nomor 11. 12. Membangun budaya politik yang demokratis. Nah, ini budaya politik yang demokratis. Artinya apa? Pergantian pemimpin itu mengikuti rambu-rambu yang ada. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan. Nah, ini. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap tertata dengan baik. Ya, kita mengawasi. Jangan seenaknya pemerintah saja membuat kebijakan-kebijakan untuk menekan rakyat. Yang 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Jadi kita sebagai anak-anak bangsa harus cinta kepada bangsa dan negara.
berdasarkan karakteristik masyarakat politik tersebut sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuatan negara, sebagai pengawas pelaksana kekuasaan negara. Jadi partisipasi politik itu dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat tadi. Misalnya kita lihat di sana pembuktiannya di lingkungan sekolah, memiliki ketua kelas sekolah, membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, OSIS, forum-forum diskusi atau masyarakat diselenggarakan di sekolah, itu di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat, adanya forum warga, pemilihan ketua RT RW, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar. Di lingkungan negara ini, pemilihan umum, memilih anggota legislatif, memilih kepala daerah, aksi demonstrasi yang tertib dan damai dan santun. Nah, itulah tadi peran partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Jadi kita tidak hanya penonton saja atau pengacau, tetapi kita sebagai warga negara ikut serta di dalam berpartisipasi di dalam kemajuan bangsa dan negara Indonesia itu. Tetapi kalau kita mengeluarkan aspirasi kita, harus aspirasi yang bertanggung jawab, yang tidak merusak fasilitas umum. Baiklah nak, itulah materi kita hari ini. Boleh kamu lebih jelasnya nanti membacanya. Dan sebagai tugas kamu, untuk kamu kerjakan, lihat di situ tabel 34. Nah, tabel 34. Nah, ini dia. Ini saja satu, kerjakan nanti antar ke sekolah. Contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik di sekolah, keluarga, masyarakat. Contohnya, manfaatnya. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.